Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya muliakan, ibu saya Hajjah Siti Mang yang saya lihat hari ini cantik sekali, Masya Allah. Sebelum saya kesini tadi sempat saya gea, malu-malu itu pakai bajunya. Nah bilang cilat deh nak masih rikap pakai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika mendapat undangan atau informasi untuk hadir pengajian di tempat ini, setan pasti kepanasan. Nah bilang setan, jangan kau datang, panas, lebih kau nonton. Alhamdulillah, bapak ibu bisa datang di tempat ini. Ini berarti yang datang berhasil mengalahkan setan yang ada di rumahnya. Setelah sampai di sini, apa setan menyerah? Tidak, nagoda ki lagi setan. Jangan kau dengar, pegang HP-mu. Maka yang pegang HP itu adalah orang-orang yang kena godaan setan. Nah, kalau sudah tahu bahwa dia kena godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, maka bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah menjadi setan. Ya mau nih kuat taruh dulu HP-mu bu. Mas siaran langsung tong. Kuseng banjir tu ah. Sengaja dia begini, kasih naik supaya kelihatan gelangnya. Ini ibu, simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Woi, simpan dulu HP, simpan dulu, jangan simpan. Woi, sebentar kita selfie, kulayani ke satu-satu. Ya, tapi simpan dulu HP, simpan. Fansku ini kan rata-rata ibu-ibu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana tuh matua mak bau minyak angin. Selesai ceramah nak kejar mak itu. Ustaz selfie dulu. Takut ki dia nak bilang ki kalau ndak dilayani nak update status langsung sudah bilang ustaz sombong. Saya layani. Ulangi ustaz, kabur-kaburi, ulangi ustaz. Biar kau ulangi 10 kali nak mukamu jelek. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu ya. Simpan dulu. Bisa? Ibu-ibu panas. Mak busa-busa itu kalepa. Ada juga tadi saya lihat capek begini, nak kasih begini kipasnya. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau ceramah. Sebentar saja. Panas kan? Hah? Satu, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Nabi masih 6 bulan dalam kandungan, wafat bapaknya. Ada di sini yang dalam kandungan sudah meninggal bapaknya, coba angkat tangan. Ada? Nah, 1 orang. Berarti Nabi kurang lebih penderitaannya lebih susah dari kita. Bapak lahir sudah ada bapaknya di rumah. Ya. Kemudian lahir Nabi, baru 3 hari diambil ibu susunya, dibawa ke desa 4 tahun. Ada di sini yang tidak disusui oleh ibunya? Orang lain yang susui? Ada? Coba angkat tangan. Tidak ada. Berarti lebih susah hidupnya Nabi. Usia 6 tahun diambil lagi ibunya. Diambil ibunya. Lalu pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kalau ibu bapak pergi ziarah kubur minta-minta. Ini dulu kita masih ada waktu kubicu, Taman Pahlawan. Toh? Nah, sudah pengantin pure mak bene, maka meja dipasak deh, songkok baru. Pergilah di kubur. Oh ambo, tu kasih apomu pura boting. Hilo doangan ngi kasih nama sempo dan lekna. Malampe umurukna. Mana orang mati doakan orang hidup? Beleng-beleng.
Tidak ada. Orang hidup doakan orang mati. Yang lebih parah lagi dulu. Kalau cepat gini beli rumah cucu no, saya pulang ke sini potong kambing. Itu dulu. Semoga nenek-nenek kita dulu yang begitu diampuni Allah, karena mereka tidak mengetahuinya. Paling sering kita dapat dulu salu di Mundri. Ini ada sungai di belakang, masih banyak dulu mas sorong. Masih saya dapat itu. Sorongi. Oh, ada yang berkeyakinan JP buaya. Mana ada orang manusia kembar buaya? Yang ada buaya darat. Itu dulu. Berarti boleh orang siara kubur. Ada lagi yang lebih parah, siram kubur. Boleh siram kubur, jangan kau salah paham. Ada dulu orang siram kubur, ditanya, kenapa kau siram kubur? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu siram kubur kasih dingin orang mati, lebih baik kau pasang PDAM di situ. Bikin kau sumur bor, kasih nyala terus kerannya. Kalau betul kasih dingin, tapi tidak ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni nenek dan leluhur kita yang dulu begitu karena mereka tidak tahu. Sekarang jangan lagi. Biar ibu-ibu rajin puasa Senin Kamis, tapi masih berkeyakinan seperti itu. Mas sorong, mapandre tasi, mapandre salo, habis amal kebaikan. Ya, Bu, sudah jelas. Nah, usia 6 tahun pulang ziarah kubur Nabi di desa bernama Afwa, Malasendokna. Ada yang tahu siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Siti Aminah. Wafat Siti Aminah. Berarti 6 tahun Nabi sudah yatim piatu. Ada di sini 6 tahun sudah yatim piatu? Berarti Nabi lebih susah hidupnya dari kita. Usia 9 tahun jadi Pak Kampi. 9 tahun sudah jadi pengembala. 12 tahun, 8 tahun meninggal kakek beliau. Diambil oleh pamannya Abu Talib. 9 tahun jadi pengembala. 12 tahun Nabi mulai berdagang. Dagangnya bukan antara Pinran dengan Sidrap, tapi dagangnya dari Mekah ke Syam, Syria sekarang. 12 tahun. 16 tahun Nabi sudah mulai perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. Nabi tidak ikut perang langsung, tapi Nabi hanya bertugas mengambil anak-anak panah, dikasih sama orang-orang tua yang berperang. 16 tahun. Dan seterusnya. Poin pertama yang saya mau sampaikan, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua ada masalah. Tesemanam batu. Sini galun dulu. Saya ingat selalu saya pergi Mas Sangking. Saya lupa namanya itu yang di sini. Yang ada anaknya pelatih Pak Karate. Banyak sawahnya. Siapa lagi namanya itu? Ini gak pesan Sanero, Mak? Hah? Angkat oke. Indopati. Iya toh? Yang Mas Sangki biasa nih, engkau tuh anak-anak masih ada anaknya sekarang hidup sini. Hah? Kasing, bamaknya Kasing. Wak Kasing. Ya. Mas Sangking di situ. Bagai 10. 9 nambil yang punya sawah, 1 piring nak kasih ki. Ini saya dapat itu. Kalau sekali itu Pak Bage dicuri. Tapi saya sudah minta maaf. Saya sudah minta maaf sebelum wafat. Pu Imang ada kebunnya dulu di sini. Selalu dicuri mangganya. Ya, Pu Imang Umar. Pernah satu ketika kita manjat. Mangganya naruntuki. Tapan aku Pu Imang, "Ndak mulari nak, ndak mulari. Inde kukodongan ko. Male pak kodong."
Kan kalau naisengki kita melokin lupa, tapi nak kodong mulari dong aja mulari ala kopak kodong. Sekalinya dibawa mangga nak sopak kia mana untuk tabokot. Ya, saluna pun namansa. Ya, kalau sore seperti ini sudah salat asar, saya menyeberang. Pergi sore. Mau maghrib pulang, bawa kayu waru namanya itu, dipesangi. Nah, sebagian dijual itu kayu, sebagian dipakai mamaku memasak. Saya lihat itu mamaku masak pakai kayu, karena susah beli bensin, minyak tanah Madi, susah beli minyak tanah. Apa? Loko sapa onroang sabun BD9. Tahu sabun BD9? Ada itu sabun ekonomi yang dicolek-colek. Kan itu plastik tampaknya. Iya toh? Nah iris-iris itu mamaku. Baru nabakar. Supaya apa? Kan tidak bisa dibeli minyak. Nah dipatitiki itu kayu. Wah kadang-kadang nak kena tangannya plastiknya itu. Waktu kita mau sekolah, saya ingat mamaku ada keterampilannya menjahit. Ada mesin jahitnya, namanya, mereknya. Agak pasti merek nama mesin jahit, tama? Ini unik, saya jelaskan Ki. Mamaku ini Bugis, bapakku Patinjo. Tapi hebatnya ini orang tua saya tidak saling mempengaruhi. Masing-masing tetap dengan bahasanya. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Jadi biasa kalau bapakku bilang, "Weh Mang, lopea pakan dia makanan yang maku lo mandre." Masing-masing eksis dengan bahasanya. Ya, boleh kega kije, boleh agalung. Masing-masing dak. Ibu saya bahasa Bugis, bapakku dengan bahasa. Jadi saya anaknya bisa dua, Patinjo dan Bugis. Kalau saya bicara dengan ibu saya pakai bahasa Bugis. Kalau saya bicara bapak saya Patinjo. Nah, saya ingat Masinana yang agak pasti Roma kupu-kupu. Player. Pala-pala. Itu. Nah, saya tidak tahu Tante Tini mana ini. Istrinya mana Tante Tini? Istrinya Haji Dolla. Ada di sini. Mamaku pinjam uang 10.000. Tuh, ndak bisa nak bayar. 10.000. Akhirnya digadaikan itu mesin. Katani, upak ketennya ini mesin aku. Keteni 10.000. Ndak bisa dibayar. Akhirnya apa? Alabawan nih. Tambah 10 si 10. Tidak bisa, akhirnya dia beli hanya 9.000. Itu mesin. Dan saya lihat ibu saya ketika mau kita membayar mau membayar sekolah, dijual piringnya. Warna kuning emas. Saya ingat, jual piringnya untuk kita bayar. Kadangkala saya dapat bantuan dari nenekku di Maroning, Indokati. Caranya apa? Nak kasih ki ayam, peliharai, bujual di kalau besar ini. Itu kakak saya di sini ada Nani namanya, yang sudah di Jakarta. Itu kalau kita nyebrang, ada dulu namanya Salumati, apa itu? Salupolo, tempatnya Pak Ukas Makjala. Lewat kita di situ kan, belum ada jalan seperti ini. Nah itu dalam. Saya tidak tahu berenang, tapi masih bisa orang jalan kaki. Karena takut kita basah baju, dibuka itu celana, dibuka itu baju, baru menyeberang kita begini. Yang kau ketawa seru sini. Enak kok itu ai, kope. Coba. Sudah dialami semua itu.
Masya Allah. Saya pernah bilang sama bapakku, Pak, tidak usah kasih kami uang. Tapi apa? Berasmu saja kirim. Beras saja jatah. Saya tinggal di Jalan Harimau ngontrak 9 tahun. Ini tadi adik saya Lukman. Sering lapar orang bos. Ada Firdaus di sini. Mana Firdaus? Bokolah bro. Nah, saya tinggal sama. Disitulah Pak Misbah banyak jasanya sama saya. Karena anak beliau almarhum tinggal sama saya di Jalan Harimau. Pak Misbah tidak mau kasih sekolah anaknya kalau tidak ikut sama saya. Ikutlah situ Lahore sama saya. Untungnya apa? Saya selalu dapat subsidi beras dari almarhum Pak Misbah dan istrinya. Susu, ikan kering, beras. Saya merasa tertolong. Ya, tinggal di situ 9 tahun. Nah, kadangkala itu Lahore jadi saksi. Contoh, ujungnya Jalan Harimau. Kita beli 1 mangkok, nah 3 kita mau makan ini bos. Sahur subuh. Saya bilang sama Jalan Harimau ujung, depannya toko buku Siksa mahasiswa Makassar. Saya bilang sama penjual coto, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Makan sahur kita. Sedia ini Lukman. Lukman namanya kalau di kota, tapi kalau saya panggil Lumang. Sekarang dia gemuk dari saya. Kalau saya lebih tua, tapi dia lebih gemuk. Makan, keluar dari matanya kepedisan. Mapase itu mapase. Tapi kelebihannya adik saya ini tidak cerewet. Kalau saya cerewet, banyak bicara. Nah, saya pergi ke Masjid Jalan Harimau, Baitul Aman. Ya Allah, jangan lama susah. Ya Allah, kasih meta susah hidupku. Kalau saya susah hidup, saya bisa tahan. Tapi saya takut lihat adikku nanti dia nakal. Doa saya tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia. Lambat laun. Bu, saya pernah menjadi cleaning service Jalan Mampanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama yang koordinator, jangan mikaji kak. Tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk nama aku di situ. Mudah-mudahan saya dapat undian umroh. Sampai tutup saya tidak dapat. Ya, coba. Saya pernah boy gode sama dia selalu sembunyi karena dia gendut. Nah, waktu itu saya sekolah, saya selalu cuci piring dan cucikan pakaiannya. Saya naik sepeda dari Jalan Harimau karena dia tinggal di Antang. Naik sepeda BMX. Dicuri lagi tuh sepedaku. Dan saya tidak tahu siapa yang curi sampai sekarang. Saya bilang sama dia, bayangkan itu. Ini sekarang, ini Pak Ilo, bosnya Bang Muamalat. Baru sekarang naik sepeda. Saya dari dulu ji bos. Baru Pak kok. Oh, saya dari dulu ji naik sepeda. Sekarang orang baru naik sepeda, mas susah. Anda bilang kita naik sepeda 30 kilo, laku apa ya? Sudah mak menderita naik sepeda. Sekarang naik mobil gas. Apalagi kita mau susah, nah sudah makin dulu susah. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau ke Antang. Sepeda BMX. Waktu itu tidak ada orang naik sepeda. Saya bilang sama itu si Gode, Amalia, jangan mau orang lain cucikan kok. Saya apa cucikan kok. Berapa gajimu terserah. Nah, itu kakakku pernah karena belikan sepatu Egel. Belum jadi pegawai negeri. Dia pergi ke koperasi. Saya lupa namanya itu pegawai koperasi. Di Bali. Namanya Bali itu. Belum 100% gajinya. Dia bilang, Piko jalan bawa Karaeng. Ada toko sepatu Tens waktu itu. Kau ambil Egel warna putih, harganya waktu itu 25.000 dan dia cicil. Dipotong gajinya tiap bulan untuk lunas itu sepatuku. Maka satu ketika saya pergi mengajar di Unhas, saya naik mobil,
saya lihat dia naik motor berhujan-hujan. Saya langsung ingat, wah kasihannya ini kakakku. Saya pulang ke toko Toyota Haji Kalla. Saya belikan mobil Avanza. Saya bilang, gede, Oto, apa masuk musong? Saya belikan ke mobil. Tolong baraka. Ini. Dia lihat keluarnya ada betul. Masalah muncul karena dia besar perutnya. Waktu saya ajar naik mobil di Kajuangin, masuk kakinya, tasakai setir perut. Dikasih mundur setir, kakinya tidak sampai. Kukuahi tidak ada solusi payah. Ewai kalemu. Sudah saya belikan, wah, dia bilang kakakku yang di Jakarta, wah, saya bagaimana? Tenang, doakan saya. Saya tambah juga belikan mobil. Bapak ini patur. Mape, tenang, ambil satu mobil yang dipakai sekarang. Artinya Pak, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Kenapa pandai Allah tidak kabulkan doa tak? Karena Bapak Ibu sekalian malas sholat. Kalau baik sholat, kecil buat Allah. Ya, tapi sayang 1000 sayang, Bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang. Ini mama saya biasa kalau rewel, kalau sakit lututnya, kan tua-tua kasih, mulai sakit lututnya. Tapi satu hebatnya ini ibu saya, yang penting bawa ini mobil sehat. Betul. Dia bilang begini, dek terus sengi anak, ya ku mendre na otoe tapa magala kak. Candoto. Masya Allah. Tapi ya kuma dodo gitu. Woi bapak patur, bawa mama keliling. Tapa sehat. Dan saya tahu kalau dia mulai lobet kurang ibu jannah. Makanya mak, angka mau kabujat tak nak. Dan kelebihannya tidak pernah mengeluh. Angka mau nak tapi ya makoni roh. Masya Allah. Ibu biasa kalau mengeluh mama saya bilang mak syukur ki. Maka kasih ambokku. Ya? Bapak saya itu kasihan tidak tahu naik motor. Bahkan kadang saya sedih karena bapak saya dengan ibu saya ini tidak pernah merasakan romantisnya suami istri. Tidak pernah baku bonceng motor. Baku bonceng motor tidak tahu. Kenapa? Tidak pernah tahu naik motor bapakku. Tidak pernah punya motor. Karena prinsipnya bapakku, saya tidak akan pernah belajar motor sebelum saya bisa beli motor. Karena sampai ajal menjemput tidak bisa beli motor, tidak pintar-pintar naik motor. Dan saya ingat yang selalu kasih bertengkar itu bapak saya dengan ibu saya sendok. Kan bapak saya ini stylenya gaya-gaya modern. Selalu pakai sendok kalau makan. Mamaku ndak mau kalau bunyi itu sendok. Maka deh hehehe. Alisai itu modern. Wah tambah na poni. Luar biasa. Tapi yang saya ingat ada dua kelebihan bapak saya almarhum. Satu, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh ibu bapak saya. Yang kedua, tidak pernah mau mengambil haknya orang. Saya ingat ada tanah beliau di Serobot di Sulengka 30 are. Saya sudah mau lapor di polisi. Tapi apa nak bilang bapakku? Daumuna nala cegek tanikum mali baranna tahu. Kalau bahasa Indonesia ndak usah nak. Untung bukan kau yang ambil barangnya orang. Kau ambil juga itu tidak dikasih kaya kau. Nah ambil juga dia tidak kasih miskin kau. Sudahlah. Itulah bapak saya. Belajar saya dari situ. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, perbaiki saja sholat anak-anaknya insya Allah. Ini tempat dulu ini. Bapak saya di sini tanam-tanam jagung.
Dan itu bapak saya kreatif. Panen jagung kan masuk setoma pusu. Apa namanya itu? Kasih ya, apakah bahasa Indonesianya itu mapusu? Hah? Bahasa Bugis itu mapunu. Itu yang dikasih bisa. Nah, bapak saya kreatif. Apa? Ban sepeda na pakai. Jadi na putar itu sepedanya na balik di atas si bannya baru na putar. Enceng itu pasotinya. Ada enceng di sini. Anaknya pun lanung. Ada di sini. Dia putar itu jadi itu ban mobil, motor, ban sepeda dia kasih di atas baru diputar. Itu bannya kan ada nunya, ada bunga-bunganya. Itulah dia kasih ke jagung. Wah, Pak saya di sini. Akhirnya saya bangun masjid. Mudah-mudahan masjid ini menjadi penyejuk alam kubur bapak saya. Tidak ada yang mustahil. Saya waktu digambarkan ini, tukang gambarnya kasih saya 1,8 miliar. Saya bilang, dalam hati saya, tidak bisa saya bangun ini, banyak sekali. Bismillah. Alhamdulillah selesai. Lebih dari itu. Kalau saya tidak salah hitung-hitung, 2,6 miliar. Tapi kalau bapak yakin, pasti Allah bantu. Nah, ini belum selesai. Yang menolong dan membantu saya dalam mempercantik ini. Ustadz, kasih begini bagus Ustadz. Ini begini bagus Ustadz warnanya. Warnanya ini begini bagus Ustadz. Kacanya harus dikasih begini Ustadz. Ini kasih begini-begini. Itu Haji Husein. Silahkan dimanfaatkan masjid ini. Insya Allah ke depan saya akan bangun di sini namanya nanti Markas Tadabbur Al-Quran. Selesai ini saya rencana bangun dulu menara, kemudian makam bapak saya di sana saya pindahkan ke sini, ya. Lalu saya bangun di sini nanti markas. Apa markas? Sekolah. Tadabbur Al-Quran artinya orang-orang yang belajar Al-Quran. Pak, jangan pernah bilang orang kampung tidak bisa maju. Saya orang kampung. Alhamdulillah Pak, dengan izin Allah saya sudah ceramah kiri kanan. Ngantri orang panggil saya ceramah. Ngantri sampai bulan 4 sudah penuh acara saya Pak. Ada yang sudah daftar bulan 10, tahun depannya 2021. Saya bulan 1 diundang ke Korea 2 kali. Bulan 2 saya diundang ke Amerika. Bulan 3 saya lagi keundang ke Kanada dan Jerman. Itu semua dengan izin Allah. Tentu hebatnya apa? Kita pergi ke sana, dibelikan tiket. Keliling. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang. Pulang, bawa uang. Maka Bapak Ibu sekalian, perbaiki sholat. Yang kedua, jangan ganggu orang lain. Biarkan orang merugikanmu, tapi jangan kau ganggu orang lain. Yang ketiga, resepnya muliakan orang tua. Ibu-ibu, kalau masih hidup orang tua tak muliakan. Ibu bapak, kalau masih hidup orang tuanya pakai lebih. Insya Allah, Allah memuliakan hidup. Dan pada akhirnya, saya bisa seperti ini dan bangun karena ini, bukan karena saya hebat saja, tapi karena doa dari ibu saya, dan yang lebih spesial karena istri saya yang sabar. Nah, ibu bapak sudah lihat istri saya? Mau lihat istri saya? Nah, sini Ki sayang ke sini Ki, sini. Naikin nak. Cek panggil Lumina, sini. Sini. Ya. Sini. Sini Ki. Nah, adik-adik remaja, saya ini dengan istri saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tidak bilang dia udah pacaran, tidak lihat fotonya, tidak. Hakul yakin saja, bismillah. Sudah ijab kabul, ku bilang cantik jenis istriku, cantik. Ternyata cantik sekali. Nah, ini ya. Nah, sini. Ya, sini. Ya, ini cek hasil produksi. Ini
Ya tebini ku na koleng mapa je na para pisen tapata nanta ku kasanangku. Nah, ini namanya Naura Sidkia Nasrun. Anaknya Haji Nasrun. Ini namanya Naura Nasira, anaknya Dasat Latif. Panggilannya Ece. Kenapa dipanggil Ece? Supaya orang begitu panggil namanya tahu orang Bugis. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kelebihan istri saya ini kuat menghafal Quran dan alhamdulillah tidak suka marah-marah. Tapi tahan banting. Maksudnya apa? Saya kan dikenali ini Ustaz selalu cerita poligami. Iya toh? Nah, kalau dia lihat lagi ceramahku soal poligami, saya bilang ibu-ibu ada 4 jenis rumah tangga dalam Quran. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Lut alaihi salam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Abu Lahab. Dan yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Itu Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu kira-kira pilih bagaimana ibu? Hah? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung Nabi bilang, jangan Ibrahim Ustaz, Fir'aun mo. Nah, itu biasa dibilang. Jadi kenapa kau bahas terus poligami? Kau bilang, mati muda itu kalau kau bawa perasaanmu soal itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kalian, maknanya adalah muliakan istri, insya Allah Allah memudahkan hidup kita. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Ya.